Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah dimanapun Anda berada. Kita ada di Masjid Jami' Darussalam Grand Permata Residen. Kita lagi ngobrol-ngobrol santai nih sama Pak Ustadz Wahyudin ya seputaran mudik. Nah, kita kan nanti insya Allah bakal mudik ya tadi ya. Insya Allah. Insya Allah bakal mudik. Mudah-mudahan nanti Allah kasih keselamatan di perjalanan. Amin. Nah, karena perjalanan kita ini panjang kan, dari Karawang atau dari Jakarta ke Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur, bahkan nyebrang nih kan. Kita kan pastinya melewati waktu-waktu sholat ya kan. Nah, fikih atau apa ya, ada kemudahan-kemudahan apa nih yang Allah berikan kepada kita yang musafir. Nah, mohon penjelasan apa misalkan nih contoh kita dari pagi, apa sih syarat-syaratnya kita bisa dapat jamak, qashar. Sebenarnya kan di situ Allah kasih kemudahan ya. Nah, mungkin ada orang-orang yang belum tahu sebenarnya bisa dijamak, bisa dikosor, tapi karena mereka nggak tahu, jadi kayak bingung gitu. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, jadi bagaimana sholatnya orang yang ketika Musafir. Maka di situ Allah mengasih rukhsah. Rukhsah itu kemudahan untuk orang yang musafir, maka boleh menjamaknya. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Jamak takdim itu berarti sholat dimajukan. Umpamanya duhur dengan asar, berarti asar sholatnya dimajukan di waktu duhur. Tapi kalau jamak takhir itu diakhirkan. Berarti sholat duhur, sholatnya diakhirkan ke waktu asar. Itu yang pertama. Yang kedua itu qashar. Jadi rukhsah dari Allah itu ketika kita musafir, ya terutama ya maksudnya musafir yang dibolehkan itu yang tujuan bagus baik. Kalau perjalanannya mau ngerampok itu yang enggak. Mau ngerampok atau mau ke rumah janda umpamanya ya itu tujuan-tujuan yang jelek itu enggak bisa. Jadi qashar itu meringkas jumlah rakaat sholat. Umpamanya zuhur itu 4 rakaat, tidak usah 4, jadi boleh diqashar jadi 2 saja. Hanya yang 4 ya, berarti duhur, asar, isya. Kalau maghrib nggak bisa. Kalau maghrib 3 setengahnya berarti 1,5 gimana? 1,5. Nah, syaratnya Tad, apa namanya bisa dapat fasilitas itu? Syaratnya apa nih Tad? Berapa jarak? Syaratnya itu tadi kan pertama dengan niat yang baik, bukan niat untuk maksiat. Yang kedua, syarat jauhnya masafahnya itu 2 pos. 2 pos itu berapa kilometer? Parsah. 2 pos itu kalau sekarang ya jadikan kilometer, kurang lebih 80 km. 80 km. Berarti kalau kita di Karawang nih, itu syarat masuknya kalau kita merantaunya kemana nih, Tad? Ya, saya kan di Kebumen ya. Kebumen. Itu kayaknya sudah lebih. Itu kayaknya udah ratusan kilo. 200 berarti dapat. Bumiayu itu udah 250 kilo. Nanti yang Cikampek sana udah bisa lah ya. Cikampek kayaknya cuma 20 kayaknya. Cirebon berapa? Cirebon ya belum. Jadi 88 itu 88 oh berarti udah. Tadi minimal 80 kilometer. Kalau bahasa kitabnya sih 2 parsal lah, 2 pos. Berarti kalau misalkan teman-teman jamaah yang lebih dari itu, berarti sudah boleh gitu ya? Boleh silahkan mau dijamak takdim, mau dijamak takhir. Kalau dijamak takhir, itu kan kita mengakhirkan waktu sholat zuhur ke asar atau maghrib ke isya. Itu syaratnya niat dulu. Maunya kita di perjalanan jam tengah 12 atau jam 12. Wah ini nanggung kalau istirahat nih. Kayaknya nggak bisa sholat zuhur di jalan berhenti dulu karena mungkin ada keperluan apalah harus sampai. Ya sudah. Waktu zuhur tetap jalan saja nggak apa-apa, tapi di hati niat di akhir. Niat nanti akan menjamak sholat zuhur di waktu asar. Cukup di hati aja.
nanti pelaksanaannya ketika di waktu asar, kita sholatnya asar dulu, apa Duhur dulu. Oh, duhur dulu. Sholat duhur 2 rakaat ya, di kosor ya. 4 rakaat. Kan jamak. Oh, jamak. Iya. Kecuali orang yang emang pemaruk ya jamak ya kosor ya. Emang itu boleh. Boleh juga kan? Iya, jamak kosor. Jadi jamak itu kan cuman menggabungkan. Ya 4 duhur, asar 4. Jadi sholatnya 4 sama 4. 4. Tapi kalau kepengen ringkas lagi, 2. ya jamak ya kosor. 2. Duhurnya 2, asarnya 2, digabungin lagi Gabungin di waktu di asar. waktu asar. Itu juga boleh. Jadi jamak plus kosor. Kosor. Insya Allah ya. Sebenarnya kalau misalkan kita punya ilmunya ringan ya tadi ya. Nah, kasusnya kan gini. Saya pernah tuh subuh-subuh, saya masih di tengah tol Cipali. Lebaran kemarin kalau nggak salah. Atau kemarinnya lagi. Pokoknya subuh-subuh itu masih di tengah-tengah. Itu benar-benar macet. Rest area masih jauh ya. Rest area jauh, udah macet Pak itu. Jalan paling setengah meter, Ya. berhenti lama setengah meter. Itu subuh saya nggak bisa keluar. Sedangkan rest area jauh. Ini gimana ini? Sampai hampir terbit matahari kan Ya. habis waktu Ya. subuh. Itu gimana sholatnya? Maka sholat boleh di perjalanan, di kendaraan. Nah, ini Nggak apa-apa. bersucinya nih Tat, sekalian nih. Kan kita di mobil nih ceritanya Iya. nih. Tayamum berarti kan ya. Nah, itu gimana Tat? Nah, tayamum itu kan kalau salatnya kan ada hulab ya, ada debu ya. Kalau Imam Syafi'i kan memang ada tanah yang mengandung debu. Ya emang banyak pendapat yang kuat-kuat itu ya di mobil kan nempel debu. Iya. Ya itu ada yang membolehkan kaca-kaca mobil yang bersih itu pakai tayamum. Tapi kalaupun emang tidak memungkinkan, nggak usah tayamum, nggak usah wudu. Jadi sholat sambil disetir aja. Banyak sholat subuh, ya udah sambil nyetir, sambil sholat. Mulutnya bacaan sholat seperti biasa, sambil nyetir nggak apa-apa. Seketika ruku ya nunduk dikit, ketika sujud Nunduk. agak nunduk ya, jangan nunduk dulu nanti nabrak. Iya. Tapi matanya tetap ke depan. Iya boleh kemana-mana, namanya di kendaraan kan, boleh. Jadi harus itu. Kalau kasus-kasus seperti saya tadi itu harus sholat, karena sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Selama kita akal masih ada, walaupun kita terbaring, akal masih ada itu wajib sholat. Apalagi ini cuman macet di jalan kan, udah sehat, kuat, wajib sholat. Itu nanti Tat, Jangan ada alasan, saya nggak bisa sholat, nggak boleh, kan nanti bisa digodok, nggak boleh. Siapa yang bisa menjamin umurnya? ya. Kan tak, umpamanya nyampe rest area umpamanya jam 8. Siapa yang bisa menjamin dari jam subuh sampai 8 masih hidup? Andaikan dia mati, umpamanya udah sholat di kendaraan nih, walaupun nggak tayamum, nggak wudhu, udah sholat sambil nyetir, ternyata dia belum sempat kodok subuh, tapi dia mati, dia kewajibannya sudah Sudah tertunaikan. terpenuhi. Tapi kalau niatnya, saya nggak bisa sholat subuh nih, nanti aja lah dikodok, mati, belum sempat ngodok, berarti dia masih ada hutang Sholat subuh. sholat. Nah, misalkan tadi kan nyampe jam 8 nih. Iya. Itu nanti ketika nyampe, itu kita perlu menyempurnakan sholat subuhnya atau cukup Tat? Oh iya wajib. Oh, Wajib kita, itu kan yang dikendarai itu namanya sholat lihurmatil waktu, namanya. Lihurmatil waktu. Nah ketika kita sudah sampai di tempat yang dituju bisa tempat sholat dituju lah lah, gitu ya. di tempat bisa sholat Bisa lah, sholat. di rest area atau di restoran atau di masjid, kita wudhu yang sempurna, kemudian sholat niatnya dikodok, sempurna, sholat sempurna. Nah, Tat, izin buat teman-teman barangkali belum tahu tayamum, Tat. Misalkan kita bisa tayamum nih, kira-kira di mobil boleh dipraktekin Tat. Singkatnya tayamum kayak gimana? Ya tayamum itu cuma 2 anggota saja, muka sama tangan. Tangan. Jadi anggap aja ini sudah memenuhi syarat lah, Ya. ada tanah yang mengandung Misalkan hulab, kita di jok nih, jok mobil gitu ya, sepruk. Ya kita tempelin saja, tempel, kemudian mengasup wajah. Wajah itu yang tumbuh rambut sama batas telinga sama rahang nih, ini wajah. Itu wajib ke Ke usap. lah ya, ke usap. sambil lihat. Nawa itu tayamuma listibahatis sholati fardhan itu. Sekali aja. Sekali. Habis itu ambil lagi Ambil lagi. yang kanan. Kanan gini. Ini kan jempol belum kena nih. Iya. Baru dibalik begini. Oh.
udah cukup. Ini masih ada nih, Masih ada. sama kayak tadi. Sampai sikut, baru dibalik, udah cukup. Jadi sekali Terus baru sholat gitu ya. Kan jangan keliru. Ini harus copot bajunya. Oh, Itu macam-macam. Iya ini contoh ini nanti pakai baju. Nanti mah dicopot gitu ya. Iya. Saya mau nyopot nih ntar. Ustaz aja kan dicopot nih bilang. Ini sebagai Gimana ada gelang? Ada gelang. ya ini Ada jamnya. jam kalau bisa dilepas dulu. Karena kalau debu kan nggak bisa masuk kayak air kan. Iya. Lepas. Kecuali kita wudhu itu bisa digoyang-goyangin Iya. itu sunnah. Kita pakai cincin ketika wudhu itu digoyang. Goyang-goyang Itu basah. sunnah hukumnya. Berarti gini tadi ya, ke sini, Iya. bawah, terus nanti bagian atas itu ya. Nah, Siap. Cukup sekali. cukup sekali. Terus baru sholat. Bulan itu gimana? Ini itu menurut saya gimana? Kebelet tipis. Ya nggak masalah. Nah ini sebenarnya pipis ada bab tohar apa buang nyuci juga tadi ya. Iya. Bisa pakai batu kalau nggak Bisa. salah ya. Bisa pakai Ditempelin. batu, bisa pakai Daun. tisu, kertas, daun. Pokoknya yang menyerap, satu yang bisa menyerap, kedua bukan barang yang dimuliakan. Oh. Contoh kayak roti. Nggak boleh. Kita ada roti nih di mobil nih mau buat cebok, nggak boleh. Apalagi roti tawar itu kan bisa nyerap tuh. Iya. Itu nggak boleh. Pakai tisu lah yang sekarang udah ini Siap. bisa. Siap. Tapi ini penting nih, Apa tuh? masalah kencing ya. Oh, iya, Karena boleh. kata Nabi kan, kebanyakan orang yang disiksa kubur itu karena air kencingnya. Kenapa? Mungkin dia sudah cebok dengan cara yang benar, istinjat dengan cara yang benar. Apa? Dengan istinjat tapi kurang benar. Nah, cara istinjat yang benar itu gimana? Pertama kita, ini anggap punya pasam ya. Segini bukan? Iya. Iya. Enggak lah, masa segini. Itu kalau lagi tidur. Anggap saja lah, Iya. anggap saja. Kencing, keluar, sor, udah berhenti, diam dulu, Oh. diam dulu. Habis diam sebentar, kita dehem 3 kali. Oh. Tujuannya apa? Supaya neken, ini sisa-sisanya keluar. Udah 3 kali, habis itu kita urut pelan. Urut pelan pakai tangan kiri ya. Tangan kiri berarti. Urut pelan dari bawah ini 1, 2, 3. Habis itu kalau ada tisu pakai tisu boleh, pakai batu, pakai ini boleh. Tapi kalau emang ada air, ya Air. lebih utamanya pakai Pakai air. air. Posisinya Posisi. harus gini. Kalau mau yang kiri, Gini. Ustaz. enggak yang kiri yang bawah. Gini. Ya. Nah, tapi ini jangan nempel nih. Gini. Nah, Gini. Terus dipegang dan diarahin. ya Gua pakai kiri ya. Kita kuliah. pakai kiri. Itu ada trik dehemnya nggak itu Bang? Ya, Beda itu dehemnya beda. Apa namanya? Ke saluran. ya triknya seperti dahemin istri kalau malam Jumat tidur mulu. Saya nggak pernah dehem. Ya minimal itulah. Udah dehem, udah dipijet dikit, toh kita jalan kerasa kayak agak keluar, udah itu nggak apa-apa. Oh. Diyakinin itu enggak gitu ya. Iya, yang penting kita udah melakukan prosedur ini. Prosedur. Jadi yang kebanyakan baru keluar belum tuntas banget udah langsung ditutup. Iya. Itu Mobilnya udah mau jalan. itu najis itu, bawa najis. Ya, kan kalau salah ada yang disentil kepalanya itu gimana? Waduh, jangan Pak. Tapi Kasihan. Kasihan. Jadi sesuai itu ya sunnahnya pikirnya jadi dehem ya. Terus mijetnya itu jangan kenceng-kenceng, ya kira-kira aja lah. Karena kan modelnya kayak selang, Mbak. Jadi kita punya selang lah Iya. di keran itu kan. Kita buka selang, kita tutup, kan di dalam selang itu masih ada tetes-tetes air. Nah itu yang potensi besar masih bisa keluar. Makanya dehem dulu 3 kali supaya agak menekan, terus diurut. Jadi di kipas-kipasin boleh gitu. Kebat-kebatin ya. Nggak boleh. Yang nggak Siap, usah. terima kasih Sep Bukan dalam kebiasaan. atas penjelasannya. Para jemaah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share supaya bisa mendapatkan update terbaru video-video di Jami Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.